Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had wal Madrasah Al-Quran La Raiba Hanifidah, beserta guru-guru dan jajaran pengurus. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PI, yaitu kepekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kita dari bahas yang ininya dulu, judulnya itu yang soal peka. Peka itu apa sih? Perasaan terbuka terhadap lingkungan sekitar. Jadi kalau semisal kita melihat kayak di sekitar tempat sampah itu kayak sampahnya ada yang kececeran. Nah, kita itu kayak bagaimana caranya itu sampahnya bisa bersih. Nah, itu salah satu bentuk kepekaan. Di sini kok kalau kita peka, itu hati itu terkadang ada rasanya. Rasanya kayak, oh ini kok kotor ya. Semisal kayak gitu. Jadi kalau lingkungannya kotor, kita lingkungannya kotor itu tadi, itu kita kayak merasakan, waduh ini lingkungan kotor ya. Nah, jadi kayak kita itu ini kayak terbuka sama lingkungan kita sendiri. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Itu peka itu apa sih? Ini peka itu yaitu kayak perasaan yang seringkali membuat diri kita itu merasa. Jadi merasa kayak kalau kita sama orang lain mungkin merasa nggak enak gitu, atau apa namanya, ada perasaan yang kurang enak gitu. Terus jadi kayak lebih ke rasa ketidaknyamanan. Hanya saja ketidaknyamanan itu bukan karena kita itu kayak salah, tapi karena kita itu kayak melihat ada yang kurang seperti itu. Terus yang berikutnya yaitu ini, seringkali kayak ada alasan yang membuat kita ada perasaan yang kita merasa kayak nggak enak, itu kayak ada alasannya, cuman terkadang itu kita nggak bisa menjelaskannya aja, seperti itu. Terkadang itu lebih sering terjadi seperti itu. Nah, rasa peka biasanya itu muncul karena hati kita itu memang kayak terbuka. Kalau orang sekarang bilangnya itu kayak tulus gitu. Jadi kayak kita itu orangnya tulus, terus bukan tulus ya, cuman kayak bahasanya kayak tulus gitu. Kalau mau jelasinnya kayak bahasa tulus gitu. Terus berikutnya yaitu kita masuk ke cabang yang berikutnya, yaitu sesuatu yang bikin kita yang bikin kita peka itu apa sih? Ini sebenarnya banyak yang nggak tahu, cuman ya sebenarnya sadar tapi nggak tahu mau jelasinnya seperti apa, begitu. Jadi itu tentang perasaan terbuka. Jadi kayak kita itu ngelihat lingkungan, katakanlah kita ngelihat lingkungan ya. Ini kita fokus ke lingkungan dulu, nanti mungkin beberapa bagian yang lain kita pindah fokusnya seperti itu. Nah, terus maksudnya terbuka itu gimana sih? Maksudnya terbuka itu kayak kita itu sama lingkungan itu kayak paham lingkungan itu seperti apa. Jadi lingkungan ini kayak kita melihat, misalkan di tempat, misalkan kita di taman itu ada yang kotor. Nah, itu kalau kita peka harusnya kita bersihin gitu. Seharusnya seperti itu. Cuman namanya juga ini, orang kan beda-beda perspektifnya, dia itu maunya beda-beda. Jadi kayak ada kemauannya sendiri. Terus yaitu yang berikutnya yaitu tentang ngeh ngeh dengan keadaan sekitar, kayak sadar gitu, sadar ini lingkungannya kotor gitu. Nah, kalau lingkungannya kotor, tahu seperti itu ya dibersihkan seperti itu. Bagaimana caranya itu lingkungan itu nggak kotor seperti itu. Terus habis itu eh yang berikutnya itu yaitu ngertiin lingkungan sekitar. Jadi kita itu kalau tahu lingkungannya kotor, kita itu ngerti. Harusnya kita ngerti kalau lingkungan kotor itu diapain? Ya dibersihkan, bukan dibiarin atau mungkin malah dipajang jadi pandangan orang-orang, itu menjelekkan menjelekkan pemandangan namanya. Oke, kita langsung itu sudah selesai, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu eh, orang peka itu sering menghadapi yang namanya kayak kita itu kalau semisal berusaha peka, terkadang itu kayak kita itu ini cuman nggak terjadi di banyak tempat ya. Cuman kalau ini lebih sering terjadi kayak di pondok atau mungkin di lingkungan-lingkungan yang ini kayak sekolah yang banyak temennya seperti itu. Karena dalam konteks sosial itu memang punya levelnya sendiri-sendiri. Makan terus kita pun nggak ada aturan tertulisnya, itu ada kayak istilah kasta tapi nggak tertulis gitu aturannya. Oke, langsung saja, itu kayak kita itu malu kepada orang lain. Jadi kita itu mau ngapa-ngapain, mau peka, itu kayak malu sama orang lain karena ini takut disorakin atau takut seperti ini seperti itu. Nah, jadi itu memang hal wajar. Cuman ini terjadi di beberapa tempat doang, ya nggak semua tempat gitu. Mungkin kalau di lingkungan malah orang lain itu kayak apresiasi gitu, apresiasi apresiasi banget gitu. Kok peka banget seperti itu. Oke, lanjut. Yang poin berikutnya yaitu tentang istilah, kalau di sini kan sok peka maksudnya adalah kayak kita itu
waktu peka, itu kayak ada perasaan sombongnya gitu. Jadi kita itu kayak peka, ada sampah di situ, ada sampah di situ, kita ambil, kita buang. Itu kayak kita itu tiba-tiba kayak merasa sombong banget. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau bisa jangan sampai terjadi, seperti itu. Terus, kalau semisal kitanya peka, itu yang penting itu ya jangan sombong lah, minimal jangan sombong. Kalau semisal malu, ya lebih baik dari hati sendiri juga mengatakan, "Ini kotor, harus dibersihkan." Hanya saja mungkin dari diri kita sendiri nggak berani, itu memang hal wajar karena juga orang zaman sekarang kan lebih ke gengsi gitu. Oke, langsung ke yang terakhir ini yaitu tentang, pilihannya, seperti iya atau tidak, ini dilakukan apa enggak ini dilakukan, kayak ada keraguan dalam hati. Itu emang sering dihadapi sama banyak orang yang kayak punya kepekaan sendiri. Jadi, kayak semisal kayak gini, kita punya temen, ya, punya temen, terus orangnya itu nemenin kita terus, kayak seakan-akan dia sahabat kita. Nah, sahabat kita, terus, kalau di pondok kan, berarti kan, semuanya kayak berusaha bagaimana caranya seperjuangan, satu rasa, senasib, kayak seneng-seneng, susah-susah. Jadi kayak sama seneng, sama susah gitu. Nah, kadang itu kita mikir, mau ini, semisal, kitanya dibantu sama dia, kita mau bantuin itu, iya apa enggak ya? Maksudnya kayak terkadang itu hati kayak bilang, "Orangnya kan ini bisa gini." Jadi kalau kita bantu kayaknya nggak ini sih, nggak terlalu ngefek, semisal gitu. Kalau bisa itu jangan sampai, maksudnya kita itu bantu bagaimana kita itu mampu mampu membantu seperti itu. Jangan sampai ada kayak ada ceritanya mau membantu tapi kan orangnya udah bisa. Nah itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa itu membantu itu dalam hal kebaikan. Jadi kayak semisal dianya nyapu, nyapunya itu kayak telaten banget, teman kita itu nyapunya telaten banget. Nah, kita bukan kayak menonton, jangan. Tapi kalau bisa itu bantuin bersihin. Barangkali dia itu kalau kita bantu, merasa terbantu, seperti itu. Jadi untuk, para penonton sekalian, meskipun yang lebih tua dari saya ataupun yang lebih muda dari saya, semuanya tak saya anggap sama, sama-sama manusia, sama-sama punya salah, sama-sama ada benernya. Jadi kalau bisa itu, peka, itu seenggaknya, perasaannya itu kayak 100% peka, bukan karena kayak sombong, ada perasaan sombongnya, bukan karena, pengen dilihat ini, dilihat itu. Kalau orang Jawa yang di waktu pengalaman saya mondok itu bilangnya golek rai, maksudnya cari wajah. Kayak kita itu cari biar orang lain itu memandang kita, seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi, oke. Jadi sekian peta imajinasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.